Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 Umar bin Khattab 1, 2, dan 3. Apa kabar kalian? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya dan masih tetap semangat dan ceria walaupun pembelajaran masih dari rumah. Oke, nah untuk pertemuan kali ini Nda Indri akan melakukan atau menjelaskan mengenai pembahasan tugas pertemuan yang kemarin dan melanjutkan materi di subtema 2. Oke, langsung saja. Nah, anak-anakku, kemarin kalian sudah mengerjakan batas-batas wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Nah, ini untuk yang pertama ada peta Pulau Jawa dengan luas, ada batas laut maupun batas daratan, kemudian keadaan alam ada pantai, laut, dataran rendah, dan gunung. Nah, kalian nanti bisa menyimak videonya dengan lebih lengkap. Oke, yang kedua Pulau Sumatera. Nah, kalian bisa menyimak sendiri karena nanti materi selanjutnya setelah pembahasan ini masih agak panjang, jadi yang ini Nda Indri skip saja. Oke, ini yang ketiga Pulau Kalimantan. Kemudian Pulau Sulawesi, kemarin yang belum kalian kerjakan, Pulau Bali, kemudian Pulau Papua. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Pulau Papua ini adalah pulau di Indonesia yang letaknya di paling timur atau Merauke-nya Indonesia dengan luas wilayah 536.000 km persegi. Oke, mari anak-anak kita lanjutkan belajar muatan IPS tema 1 subtema 2 ya. Nah, kalian bisa mengambil dulu buku dinas maupun buku pendamping kalian yang dari Erlangga. Nah, keduanya itu akan kita pakai dalam pelajaran muatan IPS. Oke, yang pertama anak-anak, kalau pertemuan kemarin Nda Indri sudah menjelaskan letak Indonesia secara geografis. Nah, sekarang Nda Indri jelaskan kembali mengenai letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Kalau secara geografis itu, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, atau letak Indonesia diukur dari garis lintang dan garis bujur, yaitu Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi beda ya anak-anak antara secara geografis dan astronomis. Oke, nah kemudian jenis-jenis peta. Nah, kenapa kok Nda Indri menjelaskan jenis-jenis peta di sini? Mungkin di buku kalian tidak ada, jadi nanti anak-anak bisa menyimak video ini dengan benar-benar. Jadi jenis peta di sini ada macam-macam. Yang pertama peta umum, peta topografi, peta korografi. Nah, topografi dengan korografi itu masuk ke dalam peta umum. Kemudian yang selanjutnya adalah peta topografi. Nah, peta umum di sini peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik unsur alam maupun buatan manusia. Sedangkan peta topografi, peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya, dengan penggambaran ketinggian serta beda ketinggian dengan permukaan bumi. Nah, kalau ada reliefnya, berarti itu nanti bisa masuk juga peta dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ada peta korografi yang memuat berbagai macam informasi dalam satu peta. Sedangkan peta dunia, peta yang menggambarkan secara menyeluruh. Nah, biasanya kalian kalau melihat buku atlas itu kan ada peta-peta. Nah, ada ya kumpulan peta-peta baik peta Indonesia maupun peta luar. Nah, itu masuk ke dalam kategori peta korografi. Sedangkan peta topografi di sini peta yang menggambarkan informasi dengan tema khusus atau tertentu. Misalnya nih, tema hanya untuk menampilkan suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam kategori peta topografi. Oke. Kemudian, nah sekarang kalian bisa membuka buku kalian, buku dinas kalian, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian bukanya di subtema 2 ya.
Oke, nah ini dari peta-peta ini ada berbagai macam warna hijau, kuning, merah. Nah itu menunjukkan makna kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kemudian, kepadatan penduduk ini, oke anak-anak dari peta tadi, coba kita belajar bersama-sama ya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, karena Pulau Jawa itu tadi warnanya merah, merah itu menunjukkan kepadatan. Nah, ini berapa tadi? Lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Jadi itu yang paling padat. Nah, kemudian pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang warna hijau tadi. Ada Pulau Papua, warnanya hijau. Nah, ini ya, hijau muda itu antara 10 sampai dengan 49 orang per kilometer persegi. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kalian bisa berlatih di rumah. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Misalnya kalau bingung, lingkup kecil aja. Di dusun kalian, kampung kalian terdapat berapa orang yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, kalian bisa menghitungnya sendiri. Oke. Yang kemudian, setelah tadi masuk ke kepadatan penduduk, sekarang menuju kenampakan alam. Oke, kenampakan alam dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, kenampakan alam buatan. Oke, ini kenampakan alami dan yang kedua kenampakan buatan. Kalau kenampakan alami langsung diciptakan oleh Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung, kemudian ada sungai, ada laut. Nah, kemudian kalau kenampakan buatan, contohnya ini bendungan yang dibuat oleh manusia, kemudian ada taman kota, dan ada juga tempat umum itu yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan alami tadi benar-benar murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada gunung, laut, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak nih, setiap provinsi atau setiap pulau itu memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Dari Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua memiliki kenampakan alam dari gunung, danau, lembah, sungai, dataran tinggi maupun pantai. Nah, kalian nanti bisa menyimak sendiri nama-namanya. Misalnya di Pulau Jawa yang kalian tinggali sekarang, ada Gunung Merapi, ada Danau Rawapening di Semarang, kemudian ada lembah Kaliurang, Grand Canyon, ada Sungai Code yang di kota Jogja, kemudian dataran tingginya misalnya Dieng, dan pantainya yang paling dekat dengan kita di selatan kita adalah Pantai Parangtritis di wilayah Kabupaten Bantul. Oke, yang lainnya nanti kalian bisa menyimak membaca sendiri. Oke, nah kemudian ini keadaan iklim. Kalau tadi sudah kenampakan alam, kenampakan buatan, sekarang keadaan iklim wilayah Indonesia. Nah, iklim maupun cuaca itu berbeda ya anak-anak. Kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca, kalau cuaca itu keadaan suhu udara, tekanan udara. Nah, misalnya cuaca sekarang dingin dah hawanya, suhunya dingin. Nah, itu masuk ke cuaca. Kemudian Indonesia itu memiliki iklim tropis karena Indonesia secara letak astronomisnya berada di wilayah tropis yang membuat Indonesia itu beriklim tropis dengan ciri-cirinya suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Kemudian lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam. Kemudian di sini ada iklim laut dan iklim panas. Kalau iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan iklim panas, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Oh ya anak-anak, iklim laut tadi ya, kenapa terjadi? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, karena Indonesia termasuk dalam kategori negara maritim. Wilayah kepulauannya, wilayah perairannya itu lebih luas dibanding darat. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, kalian juga bisa baca materi buku paket dinas halaman 95 ya.
Oke, sekarang kita mau membedakan musim penghujan dan musim kemarau. Oke, anak-anak, sekarang kita berada di bulan Juli. Nah, bulan Juli sekarang sudah masuk musim kemarau atau musim penghujan ya? Kita baca dulu. Kalau musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Berarti jelas sekali sekarang sudah memasuki musim kemarau. Gitu ya anak-anak, bedakan ya. Nah, kemudian ada angin muson. Apa sih itu angin muson? Siapa yang pernah mendengar? Angin muson atau disebut juga angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini tertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudah belajar tentang iklim, cuaca, kondisi wilayah Indonesia, sekarang memasuki persebaran flora di Indonesia. Itu dibagi dua ya anak-anak. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu di kawasan bagian barat Indonesia ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Sedangkan Indo-Australian di kawasan timur Indonesia. Yang provinsi yang memasuki ini adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk karakteristik ciri-cirinya di sini sudah nampak. Untuk yang Indo-Malayan, jenis meranti-rantian sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Jadi banyak sekali hutan-hutan pohon rotan itu sangat banyak. Kemudian tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, kemudian sebaliknya di kawasan Indo-Australian, jenis meranti-rantian hanya sedikit, kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan, dan banyak sekali terdapat sagu. Untuk yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Oke, nah kalau tadi sudah persebaran flora ya, flora itu kategori tumbuhan, kemudian kalau persebaran fauna, hewan-hewan, makhluk hidup ya di sekitar kita, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, ini di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian hewan-hewan yang banyak tinggal di sana ada gajah, badak bercula 1, reptil ada ular, kadal, seperti itu. Kemudian di bagian tengah atau tipe peralihan ini ada Provinsi Sulawesi Timur, Maluku, Nusa Tenggara. Kemudian hewan-hewan yang tinggal di sana kebanyakan ada babi rusa, anoa, kuda, seperti itu. Dan yang terakhir ini bagian timur atau tipe Australik, ini terdapat di Provinsi Kepulauan Aru dan Papua atau Halmahera. Kemudian hewan-hewan yang tinggal di sana ini ada beruang, kanguru, seperti itu anak-anak. Oke, gitu ya. Itu untuk persebaran flora dan fauna. Nah, untuk selanjutnya info tugas. Nah, nanti akan Nda Indri share link Google Form yang akan diunggah di Google Classroom. Kemudian setelah kalian selesai menyelesaikan tugas di Google Classroom, kalian belajarnya melalui latihan soal di buku paket Erlangga halaman 7-9 dan halaman 18-20. Khusus tugas yang di buku Erlangga itu kalian tidak perlu lapor ke Nda Indri. Jadi untuk sementara yang dilaporkan nanti langsung yang link Google Form-nya itu sudah otomatis masuk ke rekapan Nda Indri. Tetapi kalau untuk yang Erlangga kalian tidak perlu lapor, yang penting dikerjakan buat belajar di rumah. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga materi singkat tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kalian mengenai pembelajaran muatan IPS. Tadi sudah Nda Indri singgung untuk subtema 1 dan subtema 2. Hari ini khusus subtema 2. Kemudian untuk yang kemarin subtema 1 dan untuk pertemuan berikutnya memasuki subtema 3. Semoga ilmunya dari Nda Indri tadi bermanfaat, menambah semangat kalian dalam belajar di rumah. Oke, sekian Nda Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.